Perjuangan 2 tahun terakhir dalam menembus Piala Dunia 2026 berakhir dengan kegagalan. Tak perlu terus meratap, tetapi segera berbenah dan berjuang lagi. Tak terasa, perjalanan berat menuju Piala Dunia 2026 sudah berlangsung 2 tahun. Tim nasional Indonesia menjadi tim yang terpanjang menjalani kualifikasi Piala Dunia edisi ke-23 ini, terhitung sejak 12 Oktober 2023 hingga 12 Oktober 2025 saat kita kalah 0-1 dari Irak. Tim Garuda juga tercatat menurunkan pemain terbanyak, yakni 47 pemain. Perjuangan harus berakhir di Jeddah, Arab Saudi minggu lalu saat Jay Izzes dan kawan-kawan kalah 0-1 dari Irak. Ini kekalahan kedua setelah tumbang 2-3 dari Arab Saudi pada laga perdana. Dengan hasil 2 kekalahan di grup B putaran keempat, tim Garuda di dasar klasemen dengan 0 poin. Masih banyak perbincangan di dunia maya terkait hasil laga melawan Irak, termasuk kontroversi keputusan wasit asal Cina Manning yang di mata warganet banyak merugikan Indonesia. Namun, kita sendiri perlu bertanya, apakah jika wasit lebih memihak Indonesia, sudah pasti kita bakal menang? Mencermati statistik laga, sebenarnya Indonesia menguasai 55% penguasaan bola dan Irak 45%. Jumlah tembakan ke gawang juga lebih banyak. Indonesia 9 kali, Irak hanya 7. Harus diakui, Indonesia belum efisien mengoptimalkan penguasaan bola dan tembakan ke gawang. Upaya menembus Piala Dunia sebagai ajang terbesar kejuaraan sepak bola harus terus diperjuangkan. Pernyataan Kapten Jay Izzes penting dikutip di sini. Tim ini tidak hanya untuk hari ini. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi kami di masa depan, demi turnamen selanjutnya dan berjuang. Saudara, kita langsung membuka halaman depan Harian Kompas edisi 14 Oktober 2025. Ada sejumlah informasi terkini yang bisa Anda baca di kompas.id dan Harian Kompas. Di antaranya adalah ini terkait dengan perekonomian, di mana pemerintah siap gulirkan stimulus lagi. Presiden Prabowo Subianto ini menjanjikan sejumlah stimulus ekonomi tambahan yang akan dilaksanakan mulai pekan ketiga Oktober 2025. Langkah tersebut diharapkan bisa memicu perbaikan kondisi ekonomi nasional, terutama dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan perputaran roda perekonomian. Lalu ada juga informasi terkait dengan pariwisata, yaitu regulasi pungutan wisma tunai sorotan. Pemerintah dengan berlandaskan Undang-Undang Kepariwisataan bisa menarik pungutan dari wisatawan mancanegara atau wisman. Detail ketentuan pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Lalu juga ada terkait dengan pertukaran sandera tahanan awal harapan baru di Gaza. Hamas membebaskan 20 sandera Israel yang masih hidup, saudara. Israel membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina. Harapannya terwujudnya perdamaian di Gaza dimatangkan dalam KTT di Mesir. Dan juga di foto utama saudara yang ada di halaman muka Harian Kompas ini,
terkait dengan orang-orang yang berkumpul menyambut para tahanan Palestina setelah dibebaskan dari penjara Israel yang tiba dengan bus di jalur Gaza, Palestina. Berdasarkan perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel di luar Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, jalur Gaza Selatan, Senin kemarin. Lalu kita ke halaman 14, Saudara. Di halaman 14 ini terkait dengan momentum titik balik Timnas Indonesia. Tidak memenuhi target menembus Piala Dunia edisi 2026 seharusnya bukan akhir bagi perjalanan tim nasional sepak bola Indonesia. Kegagalan ini seharusnya menjadi refleksi program jangka pendek belum cukup untuk menuju pentas dunia. Dalam 1 tahun ke depan adalah kesempatan Timnas Indonesia memugar ulang skuad. Jangan hanya bergantung pada pemain diaspora, tetapi berikan pula kesempatan setara untuk pemain lokal. Saudara, informasi tersebut dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit hari ini atau mengaksesnya di kompas.id. Saudara, saatnya kita pantau arus lalu lintas pagi ini di beberapa lokasi di Indonesia bersama petugas NTMC Polri Brigadir Rizka. Selamat pagi Brigadir Rizka, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat pagi Rama dan selamat pagi juga saudara. Pagi ini kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini langsung dari CCTV Korlantas Polri. Dan yang pertama itu dari kawasan Jembatan Ampera, Sumatera Selatan. Pagi hari ini kondisi arus lalu lintas dari Jalan Sudirman yang akan menuju ke Jembatan Ampera masih terpantau ramai lancar. Namun untuk dari arah sebaliknya yaitu dari Ampera yang akan menuju ke Jalan Merdeka terpantau lebih padat dibandingkan arah sebaliknya. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan berhati-hati serta kami himbau untuk tidak menggunakan trotoar jalan sebagai jalur Anda. Selanjutnya kita akan bergeser menuju ke Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Terlihat dari CCTV kami bahwa kondisi arus lalu lintas di kawasan ini juga sudah mulai nampak ramai bertepatan dengan jam berangkat perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Perlambatan kecepatan terjadi jelang antrian traffic light, yaitu dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati, dan juga dari arah Lebak Bulus, Blok M maupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro. Kami mau kepada para pengendara khususnya roda 2 agar berhenti tepat di belakang garis stop demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita akan menuju ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas di kawasan ini juga masih dalam keadaan ramai dan juga perlambatan kecepatan terjadi jelang antrian traffic light saja, namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal, yaitu dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani, dan juga dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun mengarah ke gerbang tol Bekasi Barat. Kami himbau kepada para pengendara agar mematuhi arahan petugas yang berada di lapangan guna mengatur jalannya arus lalu lintas di kawasan ini. Dan yang terakhir kita akan mengarah ke Pasar Gamping, Jogja. Terpantau dari CCTV kami, lalu lintas di kawasan ini masih terpantau kondusif lancar, yaitu dari arah Jogja Kota yang akan menuju ke Purworejo, begitupun dari arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi dikarenakan banyaknya kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang serta terparkir di bahu jalan. Dan juga kami himbau kepada para pengendara agar waspada dan berhati-hati mengingat banyaknya masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan perlu kami informasikan juga saudara bahwa berdasarkan data IRSMS dari Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 241 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian jumlah korban yaitu 12 meninggal dunia, 14 luka berat dan juga 169 luka ringan. Dari 241 kasus kecelakaan tersebut, 35% terjadi karena tidak menjaga jarak aman. Untuk itu kami selalu menghimbau kepada para pengendara agar memacu kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tentunya menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lain demi terciptanya masyarakat yang berlalu lintas. Dan untuk informasi lalu lintas selengkapnya kami juga siap untuk melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari studio NTMC Polri. Kembali ke Rahma, silahkan.
Terima kasih laporannya Brigadir Rizka. Selamat kembali bertugas.